Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun. Katun bercorak burung merpati. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Bupati. Saya tadi makan bersama Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Anggota DPR RI, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Hangat suasana walaupun hujan lebat. Saya berpikir waktu sedang makan tadi, ada tak jamaah di tanah lapang? Ternyata Masya Allah tabarakallah, memanglah Singkil negerinya para ulama. Saya diminta untuk menjelaskan tentang Syekh Abdul Rauf Singkil, bercerita tentang Syekh Abdul Rauf Singkil di negeri lain biasa, tapi disuruh cerita Syekh Abdul Rauf Singkil di kampung halamannya, ini sama dengan mengajar itik berenang menggarami air laut. Nampaknya panitia ini mau ngerjai saya. Jadi saya ceritakan yang saya tahu aja lah ya, boleh? Syekh Abdul Rauf Singkil punya ayah bernama Syekh Ali Al-Fansuri, saudara kandung dari Syekh Hamzah Al-Fansuri As-Singkili. Meninggal pada tahun 1693 Masehi. Mudah mengingat tahun lahirnya 1615. Berapa? 1615. Jangan nanti habis tabligh akbar terbalik. Kapan lahirnya? 1516. 16. Sekarang 2000. Kalau hidup Syekh Abdul Rauf Singkili sekarang umurnya 404 tahun. 404 tahun yang lalu orangnya sudah meninggal dunia, tak lagi ada jasadnya di atas tanah, tapi namanya harum semerbak. Orang yang mengkaji tentang Syekh Abdul Rauf Singkili dari mulai Leiden Belanda sampai Profesor Naqib Al-Attas dari IIU International Islamic University, sampai Hawas Abdullah Pontianak, sampai Profesor Azjumadi Azra di UIN Ciputat, 28 orang lebih mengkaji tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ilmunya jangan dikaji lagi. Bidang tafsir, kitab dia tulis tafsir Tarjuman Al-Mustafid, tafsir pertama berbahasa Melayu. Dalam bidang hadis ditulisnya kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 kitab hadis. Kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis ditulis Imam Nawawi, dijelaskan, ditafsirkan, disyarahkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam syarah Al-Latif min Ahadis Arba'in lil Imamin Nawawi. Dalam bidang tasawuf jangan diragukan lagi, dia mengambil tarekat Syattariyah dari gurunya bernama Imam Al-Qushashi. Imam Al-Qushashi murid langsung dari Imam Al-Qurani di Masjid Nabawi, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kata Syekh Imam Al-Qushashi, murid Imam Al-Ibrahim Al-Qurani, wahai Abdul Rauf As-Singkili, sekarang engkau sudah kuangkat menjadi Syekh Mursyid, pulanglah engkau ke negerimu. Maka pulanglah dia ke Banda Aceh, diangkat oleh Ratu Safiyatuddin menjadi mufti. Tidak boleh satu orang pun di bumi Aceh ini berfatwa sebelum keluar fatwa dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ulama besar. Berdatanganlah murid-murid dari segala penjuru. Murid yang pertama datang dari bumi Minangkabau, bernama Syekh Burhanuddin Ulakkan, kembali ke Pariaman menebarkan tarekat Syattariyah. Sampai hari ini Pariaman terkenal dengan istilah Basapa.
berziarah ke makam Syekh Burhanuddin Ulakan, masyhur namanya. Datang pula muridnya dari Sulawesi, Nun di sebelah timur Indonesia. Siapa dia? Itulah dia Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, murid langsung dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Belanda takut dengan Syekh Yusuf Al-Makassari. Al-Makassari orang Makassar, As-Singkili orang Singkel, Al-Minkabawi Minangkabau. Maka Syekh Yusuf Al-Makassari, kata orang Belanda, ini kalau si Yusuf Makassari Makassar ini dibiarkan di Makassar, maka bergejolak perlawanan Belanda. Belanda akan mati dibunuh oleh orang tasawuf. Jangan bayangkan orang tasawuf berzikir dalam kelambu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia memang berzikir, dia memang bertuajuh, dia memang bermunajat. Tapi orang tarekat tak pernah takut mati, karena dia sudah mati sebelum mati. Maka murid dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati membangkitkan semangat perjuangan di Makassar. Apa kata orang Belanda? Ini orang berbahaya. Akhirnya dibuanglah murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini ke Cape Town, Afrika Selatan. Presiden Soeharto, B.J. Habibie membangun masjid besar di Afrika Selatan. Sampai hari ini hendaknya anak cucu kita dari Singkel ziarah ke sana untuk mengenang murid daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Muridnya datang dari Jawa Barat, namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Makamnya di atas bukit, menebarkan tarekat Sattariyah. Manusia bedanya dengan binatang itu apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Yang meninggalkan nama itu adalah Abdul Rauf As-Singkili. Hari ini kita bangga tak menjadi orang Singkel? Saya aja yang dari Riau bangga, apalagi orang Singkel. Oleh sebab itu menjadi orang Singkel ini bangga, menjadi orang Singkel bahagia, menjadi orang Singkel punya nama. Tapi kalau ada orang Singkel tak mengerti Islam, memalukan. Karena nenek moyang kalian adalah nenek moyang para pejuang. Menuntut ilmunya kemana? Menuntut ilmunya internasional, ke Makkah, ke Madinah Al-Munawwarah. Siap mengirimkan anak sekolah ke Makkah, Madinah? Jangan takut, akan ada yang membantu mendaftar ke Al-Azhar Kairo. Itulah dia ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi, kakak kelas saya. Anak-anak bapak ibu yang ingin anaknya menjadi ulama macam Syekh Abdul Rauf As-Singkili belajar Timur Tengah, hubungi orang ini dalam nomor handphone berikut ini. Nanti saya sebar nomornya, ditelepon pula sama anak-anak gadis. Boleh saya panggil orangnya kemari? Maju dulu Tengku, banyak ibu-ibu yang mau nengok. Inilah dia kakak kelas saya. Dulu sama-sama kami di Darul Arafah Medan. Setelah itu sama-sama kami ke Kairo. Bedanya dia selalu lebih dulu dari saya. Saya masuk pesantren 93, dia 90 udah masuk. Saya ke Mesir 98, dia 96 sudah sampai. Saya anak masih kecil, anak dia sudah lajang, udah gadis. Selalu dia lebih dulu. Tapi mati insya Allah nampaknya saya lebih dulu. Ibu-ibu, ada satu berita yang menyedihkan yang ingin saya sampaikan. Siap ibu? Tengku Fadil Rahmi ini sudah menikah. Banyak yang sedih kan? Tapi nikahnya baru sekali. Artinya masih ada seat kosong 3 lagi. Dah, anak-anaknya yang mau belajar macam Syekh Abdul Rauf As-Singkili, terbang sejauh mata memandang ke Timur Tengah. Jangan ragu, jangan takut. Silakan daftar Ikatan Alumni Timur Tengah. Udah, duduk Tengku. Beliau tak boleh lama-lama di sini, nanti masuk angin. Kalian tak merasakan apa yang kurasakan. Tahu kalian apa yang kurasakan? Karpet nih basah. Ustadz Somad karpet basah aja risau dia.
Masya Allah, saya bukan menyindir Pak, dikasih pula saya sendal, tapi karena udah ada dipakailah. Saya terus terang termasuk penceramah yang tak pandai sindir menyindir. Saya kalau mau saya minta aja langsung, apa salah? Alhamdulillah. Nah, sekarang jangan kita terbuai dengan nostalgia masa lalu. Kau dari mana? Dari Singkel. Hebat Singkel itu. Ya, ulama besar. Syekh Hamzah Fansuri dari mana? Singkel. Syekh Ali Fansuri dari mana? Singkel. Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari mana? Singkel. Dulu. Sekarang apa yang harus kita banggakan? Maka kita harus bercita-cita. Anak-anak kita harus, kalaupun tak macam Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dapat 3-4 tangga di bawah dia pun jadilah, insya. Maka kalau mau mendidik anak-anak ini tidak ada lain cikal bakalnya adalah memasukkan ke pondok pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren? Apa kata Pak Bupati tadi dalam kata sambutannya? APBD Kabupaten Singkel sekian miliar untuk pondok pesantren. Takbir. Jangan sampai anggaran APBD sudah siap, pesantrennya berdiri, gurunya ada, ibu tak mau memasukkan anak ke pesantren karena otaknya sudah dicuci pakai deterjen. Kenapa kau tak mau masuk anak pesantren? Alah, ngapain anak masuk pesantren? Paling-paling nanti jadi ustadz, macam Ustadz Somad, kurus. Masukkan anakmu ke pesantren karena engkau tidak mampu menjaga anak-anakmu dari segala yang merusak isi kepala otaknya. Betul? Dulu zaman Abdul Somad masih kecil, yang merusak kepala Abdul Somad ini bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Oga, Pak Raden. Tapi sekarang anak-anak ibu, siapa yang merusak kepalanya? Naruto, Superman, Wonder Woman, Batman, Spiderman, Wonder Woman, Superman, Batman. Maaf, semuanya sempaknya di luar. Mengajarkan tak ada sopan santun, tata krama, budi bahasa. Paling-paling yang agak baik dari Malaysia, Upin Ipin. Upin baik, Ipin baik, Jarjet baik, Meme baik, Bang Saleh. Masalah LGBT. Artinya apa? Itu baru TV. Belum lagi Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, YouTube. Sanggup kita menjaga anak-anak kita ini? Nah, ini pun merusak juga ini. Dia tidak merusak, dia kamera yang mengambil kita semua dari atas, tunjukkan ke seluruh dunia, begini kampung halaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah, matikan HP. Nanti kalau dihidupkan terus, habis baterai, balik ke rumah, mati lampu, tak nampak jalan, tersandung pintu, mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesantrennya sudah tegak berdiri, pesantrennya diberikan APBD. Jangan sampai tidak menyerahkan anak ke pesantren. Yang sudah menyerahkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum menyerahkan anak ke pesantren, innalillah. Yang sudah saya kasih tahu, tak mau tahu, tak juga mau menyerahkan anak ke pesantren, mati aja lah. Jangan sampai nanti anaknya kena narkoba baru menangis mencakar dinding. Oh Ustaz,
Dulu kan udah aku kasih tahu. Kenapa kalian tak mau tahu? Ini Medan, di bawah ini Riau, di atas ini Aceh. Nama pulaunya Sumat, Aceh, Medan, Riau. Tengku Fadil Rahmi dari Aceh turun ke Medan. Somad dari Riau naik ke Medan. Bukan dekat, 12 jam naik si Pirok Dolok Hole. Dipukul ombak, dihempas gelombang, masuk parit, keluar parit, barulah sampai ke Medan sekolah. Ditinggal orang tua. Sampai di pesantren itu dalam bayangan, mak sampai hati kali mak ini. Jangan-jangan aku yang anak angkat nampaknya. Hai anak-anak singgel, kalau nanti orang tua kalian memasukkan kalian ke pesantren, jangan pernah terlintas di pikiran kalian bahwa mereka tak sayang. Justru mereka sayang. Sayang anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang anak tinggal-tinggalkan, sayang anak jauh-jauhkan. Betul? Maka ibu jangan betul-betul aja. Pas ku bilang sayang anak tinggalkan, betul. Begitu anak masuk ke pesantren, Pak Ustadz, saya tahan, kata bapak itu. Bini saya menangis 2 hari 2 malam, bengkak matanya sebesar telur angsa. Ibu nangis kenapa? Saya tengok di pesantren Pak Ustadz, kasur anak saya itu tipis. Di rumah spring bed 2 lapis, di pesantren tipis. Bulan pertama aku tengok tipis, bulan kedua hilang. Ini perjuangan. Lebih baik ibu menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena dia tertangkap pakai sabu-sabu. Betul? Yang betul-betul aja. Lebih baik ibu menangis sekarang sedih karena anak di pesantren rindu daripada menangis 20 tahun lagi karena dia melambai gara-gara terkena LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Keempat-empat itu penyuka luang tai. Tak sopan cakap Ustaz Somad ini. Memang begitu de fakta datanya, ngapain ditutup-tutupi? Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita ini selain pondok pesantren. Hai orang singkil yang punya tanah luas, wakafkan tanahmu 2 hektar untuk pondok pesantren. Siap? Mana? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada tanah wakaf 2 hektar, buatlah pesantren supaya anak-anak kami macam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Oke, nanti akan ada dari IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Nanti akan datang dari Ikatan Alumni Timur Tengah Ustadz Fadil Rahmi. Siap? Diceklah surat tanah ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Pak BPN. Waalaikumsalam. Gimana status tanah ini? Sebentar kami cek. Suratnya 5 sengketa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya tanah yang kemarin kalian wakafkan itu rupanya bermasalah. Kenapa kalian wakafkan? Ustadz, karena masalah, itulah maka kami wakafkan. Padahal kita disuruh beramal usolli fardal isya 4 rakaatin adaan makmuman lillahi. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kenapa kau wakafkan tanah? Karena bermasalah, karena tempat jin buang anak. Ini ustadznya nyindir siapa? Tidak ada nyindir siapa-siapa. Kan aku bilang tadi, aku bukan penceramah yang suka sindir menyindir. Waktu saya ceramah di Singkil pertama kali, ingat? 4 bulan yang lalu, tiba-tiba datang seorang ibu, saya mewakafkan tanah. Tak lama setelah itu datang SMS dari alumni Darul Arafah, Ustaz Somad yang kemarin wakaf 1,5, sekarang bertambah 2 lagi, sudah dimulai pembangunannya. Alhamdulillah. Sepanjang saya berceramah baru di Singkil inilah saat ceramah langsung ada orang ngasih tanah. Ini tempat lain pas penggalangan dana, salatullah, pas ditengok 2.000 perak. Singkil ini luar biasa. Memang negerinya para ulama. Bupati mengeluarkan APBD,
masyarakat mewakafkan tanah, ustadznya alumni Timur Tengah, ibu bapak menyerahkan anak, barulah negeri ini akan selamat dari sekuler, selamat dari liberal, selamat dari PKI, selamat dari komunis, selamat dari aliran sesat. Barulah akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun. Abdul Somad ini tahan ceramah begini paling lama lagi berapa lama? Paling-paling saya tahan ceramah ini 10 tahun. 5 tahun lagi udah tak kuat lagi suara. Assalam. Batuk tak kuat. Ini tahu ceramah yang keberapa saya hari ini? Kelima ini. Subuh, duha, zuhur, asar, isya. Ini ceramah kelima. Padahal tadi suara udah hilang tadi. Saya sangka tadi ceramah ini udah Assalamualaikum warahmatullah. Judul pengajian kita malam ini adalah. Saya sendiri pun heran, kenapa suara ini tiba-tiba menggelegar. Setelah saya pikir-pikir, ada 2 jawabannya. Pertama, dikasih Pak Bupati kepiting sebesar piring. Patutlah menggelegar. Saya tawari ke mereka semua, Pak Bupati tidak, Pak Kapolres tidak, Pak Dandim tidak, Pak anggota dewan tidak. Saya heran kenapa mereka tak mau. Rupanya namaku sudah tertulis di kepiting itu, Abdul Somad. Habiskanlah, selesai, putus. Di atas meja makan tidak ada kolesterol. Betul? Kolesterol itu nanti waktu jumpa dokter di rumah sakit. Dan kita niatnya kan makan dagingnya, betul? Ada orang niat makan kolesterol? Tak ada, niatkan aja makan dagingnya. Mau saya ajari doa biar tidak kena kolesterol? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah, kalau sudah kusebut namanya, tak ada yang bisa menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Di meja tadi tidak saya ajarkan, karena kalau ku ajarkan bertambah saingan kan. Di sini baru ku ajarkan. Habis ini aku pulang. Udah ku ijazahkan ini ya. Cobalah besok. Ustadz, pas setelah saya baca doa itu, saya makan kepiting, kumat kolesterol. Tak ada jaminan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menyebabkan suara menggelegar malam ini adalah sound sistemnya mantap. Jangankan kita bersuara, berbisik aja pun pss, 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 pss. Hebat. Artinya apa? Orang Singkel ini secara ilmu dia kaya, tapi juga secara materi juga kaya. Mana contoh materinya kaya? Nih, ini pakai sound system yang berbisik ini Bapak Ibu paling murah. Oh, cerita kaya langsung datang surat penggalangan dana untuk pembangunan menara. Mau dibangun menara tinggi Masjid Baitus Solihin Kampung Pulau Saro. Kota mainkan. Jangan di bawah semua, naikkan satu ke atas nih. Karena ikan-ikan besar di sini semua. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Naikkan. Kalau yang di bawah nih ikan-ikan teri aja ini. Ikan teri tapi satu kontainer. Jangan main-main, teri bukan sembarang teri Pak Ustadz. Nah, oleh sebab itu maka insya Allah menara ini akan terwujud nanti. Tapi tolong jangan minta saya meletakkan batu pertama. Tolong. Karena beberapa masjid yang saya letakkan batu pertama sampai sekarang tak siap. Asal lewat di masjid itu berguncang jantung saya. Ay. Nanti kalau kalian mau mengundang saya, undang saya pembukaan pintu menara
oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCMA. Oh, datanglah saya. Berikut ini pemencetan tombol Menara Baitus Solihin oleh Abdul Somad didampingi oleh Bapak Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Insya Allah kalau begini awak pun kena juga. Parah juga panitia ini ah. Yang di dalam 2000, di luarnya baru kita buat merah. Jadi yang dinampakkan merahnya aja. Anak muda nih mau foto aja sebetulnya. Nanti cepat-cepat update ya. Mengambil foto begitu bagus pas orang sedang senyum. Ini kadang orang ambil foto pas mulut tiba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lengkap semuanya malam ini. Suara mantap, listrik terang. Yang dari jauh tak nampak Ustadz, dibuatkan pula layar di situ, tengok. Saya sangka tadi baleho itu. Rupanya layar. Asal ku gerakkan tanganku bergerak situ, tengok. 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 Bergerak. Memang Singkil ini luar biasa. Masyarakat Singkil luar biasa, yang diundang pula Ustadz biasa di luar. Mantap lah. Tapi yang namanya kalau dicari-cari kekurangan manusia ini tentu dapat kita juga kekurangannya, ya kan? Kalau mau dicari apalah kekurangan malam ini, tunggu ku cari-cari dulu ya. Dapat satu. Apa dia? Tak lengkap mereka nulis. Selamat datang kepada Apalah salahnya kalian buat Ustadz situ? Mentang-mentang Ustadz itu kurus dibuatnya singkat Itu bukan kekurangan, itu adalah kelebihan. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, kami tak bisa menyekolahkan anak ke pesantren, biaya pesantren mahal. Masukkan ke SMP. SMP pelajaran agama cuman satu, PAI, pendidikan agama. Syekh Abdul Rauf An-Sikili dulu belajar agama Islam berapa? Nahu, Sarab, Balaghah, Ma'ani, Mantik, Bayan, Arud Qafi, Tajwid, Ulumul Hadis, Mustalah Hadis, Rijalul Hadis, Ulumul Quran, Tafsir, Hadis Tahlili, Hadis Maudhu'i, Fikih, Usul Fikih, Qawaidul Fikih, Fikih Muamalat, Fikih Munakahat, Fikih Siasah, Fikih Jinayah. Hampir 25 pelajaran agama dipres menjadi satu, PAI. Mau jadi apa anak-anak kita? Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru kitab kuning di pesantren macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Guru agama, guru baca Quran digaji sebulan 100.000, gajian 3 bulan sekali, itu pun disunat massal. Pak Bupati mengucurkan dana, dikirimkan dana untuk guru-guru, dana untuk guru agama, dana untuk guru agama, dana untuk guru agama. Dikasih Januari, bulan April ditangkap KPK. Kenapa? Karena salah alokasi dana, tidak pada tempatnya. Akhirnya Bupati, Gubernur, Wali Kota takut. Siapa yang bisa membela mereka? Satu-satunya yang bisa membela mereka adalah Perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya kanon. Kanon wajib masukkan 5 pelajaran agama ke SMP. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Setuju? Enak aja bilang setuju. Setuju. Yang gajinya siapa? Bupati, APBD. Nanti kalau bupati ditangkap karena dianggap korupsi, siapa yang bela? Perda, peraturan daerah, kanon. Yang buat kanon siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Faham? Ngerti? Connect. 17 April Rabu pagi, jangan golput. Pilihlah orang yang memperjuangkan pendidikan agama.
agama. Jangan tengok sebesar apa balehonya, tapi tengoklah sebesar apa kontribusinya untuk pendidikan anak-anak kita, karena kita ingin menjadikan anak kita eksistensi Syekh Abdul Rauf As-Singkili sebagai pilar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Takbir. Ini nampaknya Ustaz Somad ini jurkam ini. Saya bukan orang partai, saya bukan caleg. Ustaz nyalek ya, enggak level caleg itu. Bukan caleg. Caleg itu kan fotonya yang tersangkut di pokok-pokok kayu. Kalau saya, foto saya tak ada di pokok kayu. Foto saya di atas pentas. Tak juga ada. Oh, ada satu. Pentas sana, tengok. Saya cuman ingin agar suara umat Islam ini jangan mubazir. Mubazir itu bukan makan berlebih. Yang kalian sangka aku makan kepiting sebiji dari mubazir? Tidak. Mubazir bukan makan berlebih. Mubazir adalah suara umat Islam tidak diberikan kepada wakil-wakil DPR RI, DPR kota, DPRD kabupaten, DPR RK. Tidak mewakili aspirasi umat karena umat tidak mengerti. 5 menit dalam kotak suara menderita 5 tahun lamanya. Mau? Jangan mau. Nanti kalau ada yang ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan untuk pembangunan menara Baitus Shalihin. Setuju? Tak sama bunyinya macam yang tadi. Tadi pas ku pancing, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya 100.000, belikan 2 sak semen, serahkan untuk pembangunan menara. Setuju? Agak terpaksa aku dengar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat ini cerdas, umat ini smart. Kenapa? Karena dia punya HP yang cerdas, namanya smartphone. Ustadz yang cerdas, smartphone. Jamaah ini kenal sama Ustadz Somad dari apa? Dari mana? Melalui HP. TV dia tak ada masuk TV. Saya tak ada masuk TV. Cuman satu TV, TV One memang beda. Cuman itu aja. TV yang lain tak ada masuk. Ustadz kenapa tak masuk TV lain? Pernah saya coba sekali. Rupanya yang masang makeup bencong. Bapak poles. Di TV One tak ada pakai makeup. TV One tak ada pakai makeup. Terserah kita. Datang saya ke situ, muka berminyak segini-gini kita. Selesai. Saya tak bisa di-setel. Ceramah saya tak bisa di-setting. TV lain, Bapak, nanti kalau ngomongnya pas menit sekian ketawa ya. Kakak. Pas di menit sekian nangis ya. Ya. Oh, aku tak bisa kau buat begitu. Aku terserah aku kapan aku mau ketawa, kapan aku mau nangis, suka hati aku lah. Dan kau setel. Tak suka aku gitu kan. Oleh sebab itu maka saya tak masuk TV. Orang tak suka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ke depan tantangan kita ini luar biasa, dan salah satu penyelamat anak-anak kita adalah pondok pesantren. Tengoklah anak cucu cicit keturunan, walaupun tidak keturunan nasab, paling tidak keturunan ilmu, didikan dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ada orang Singkil nih yang tak berjilbab. Entah malamnya aja tak tahulah. Rasanya tak ada. Oleh sebab itu, apakah mau nanti tiba-tiba hari berganti, musim berubah, zaman ini rusak, tiba-tiba anak gadis kita keluar rumah tingginya 170 cm, kainnya 50, roknya panjang, resleting, tak berpasang. Mau? Lihatlah anak-anak kecil jilbabnya panjang. Anak kecil jilbab. Ada yang tak berjilbab tu? Oh, laki-laki. Tak apa-apa anak Ustaz sama mak, tak apa-apa. Anak dibawa ikut pengajian, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ibu Anu kenapa tak pengajian? Anaknya kecil. Tidak ada alasan anak kecil tidak ikut pengajian. Gendong dia, menangis dia. Lebih baik dia menangis sekarang. Kalau ada anak malam ini menangis karena pengajian, bersyukur.
karena anak yang menangis itulah yang nanti akan melahirkan generasi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ya Allah, jadikan anak-anak yang hadir malam ini mewarisi ilmu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti cemasnya kita tadi, sama seperti takutnya saya tadi, sama seperti ngerinya kita tadi. Apakah mungkin tabligh akbar malam ini terwujud? Begitu derasnya hujan, tapi rupanya ada mulut yang tulus, ikhlas. Sekali dia berdoa menembus pintu-pintu langit, menembus singgasana arsy Allah, sehingga Allah pindahkan ke tempat yang lain. Itulah gunanya berdoa berjamaah bersama-sama. Ini banyak sekarang orang tak mau doa lagi. Kau tak berdoa? Alah, yang lama aja belum kabul, Pak Ustaz. Kenapa kau tak mau berdoa? Sombong. Berusaha. Tak mau berdoa, sombong. Berdoa saja, tak mau berusaha, pesong. Oleh sebab itu maka seimbang antara usaha dan doa. Rezeki harus dijolok. Jangan cuman bangga nenek moyang kami Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ini negeri ulama. Jangan bangga. Tuh Andalusia. Kalau saya tanya Andalusia, banyak orang tak paham. Andalusia di mana tuh Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona. Oh, tahu. Andalusia itu dulu. Sekarang Real Madrid, Barcelona. Dulu Islam di sana selama 700 tahun lamanya. Masjid besar, Alhambra, Cordova. Tapi hari ini tinggal kenangan saja. Itu masjid dulu. Sekarang menjadi katedral. Umat Islam hancur berkeping tak bermakna. Salahkah orang lain? Tidak. Orang lain tidak salah, kita yang salah. Kenapa tidak kita wariskan Islam kepada anak-anak cucu kita? Betul? Jangan salahkan orang. Salahkah Belanda menjajah kita? Tidak salah. Salahkah Jepang menjajah kita? Tidak salah. Yang salah kita. Kenapa kita lemah? Coba kalau kita kuat waktu itu, ada orang berani menjajah kita? Tidak ada. Sekarang berani Jepang ke tempat kita? Mana berani? Udah kita usir dia dulu. Jepang! Lari dia, tinggal slopnya ya. Hantam Inggris, lari Inggris ke London, tinggal pisau Inggris. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau kita kuat, badan yang kuat, maka penyakit tidak akan datang. Susukan anak Anda ASI eksklusif 6 bulan lamanya, maka insya Allah tidak akan terkena penyakit osteoporosis. Dan dia imun kuat, kebal terhadap penyakit. Ingat anak-anak kecil zaman dulu, mandi hujan 3 jam, biru bibirnya, tak ada demam, tak ada batuk. Kenapa? Kuat imunnya. Coba anak zaman sekarang, nengok mendung bersin. Mau kuantukkan aja kepala ke tiang. Gara-gara apa? Gara-gara anak disusukan ke kambing. Jangan heran kalau anak-anak zaman dulu balik sekolah, mama, anak sekarang, mamanya udah siap gini, rupanya mau meluk kaleng, susukan ke kaleng. Yang lalu biar yang udah sempat nyusu sama kaleng, udahlah anak kaleng kau udah. Nakanya gayanya pun gitulah, gaya kaleng-kaleng. Oleh sebab itu maka pendidikan anak-anak kita, Ustadz, mendidik anak ingin seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu bagaimana caranya? Mendidik anak dari mulai memilihkan gurunya. Siapa guru anak kita yang pertama? Ibu. Guru pertama adalah ibu. Al-madrasatul ula. Ibu guru yang pertama. Tapi jangan gara-gara ini nanti rusak pula rumah tangga bapak ibu. Patutlah anak kita itu tuyul, kena emaknya hantu. Bapak, jangan gara-gara ceramah malam nih kalian berkelahi balik, janji. Yang udah nikah, jaga-jaga aja lah rumah buruk tuh, dempul-dempul aja sedikit dah. Tapi bagi kalian yang lajang-lajang, kalian carilah istri yang bisa mendidik anak-anak kalian. Nanti kalian datang ke dia, Adinda, aku bukan ingin kau menjadi istriku. Jadi aku ingin agar engkau menjadi guru
bagi Syekh Abdul Rauf As-Singkili abad 21, benih yang kutanam di rahimmu. So sweet honey. Begitu. Yang udah nikah menyesal. Kok tahulah aku gaya merayunya gitu dulu, kata dia. Gitu kalian ngomong. Jadi kalian menikah itu bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu. Kalaulah nikah cuma melampiaskan hawa nafsu, apa beda kalian sama babi hutan? Ustadz nih ngomongnya kasar kali. Lembutlah sedikit. Babi hutan. Insya Allah yang lajang-lajang, yang ganteng-ganteng ini dijumpakan Allah dengan yang gadis-gadis. Yang bilang amin yang belum nikah. Anak susun paku. Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Amin. Dia tak tahu bininya merekam dari sebelah sini. Awas kau balik nanti bang, tengoklah. Hati-hati kalian. Oleh sebab itu maka carikan, walaupun bibitnya jos, walaupun bibitnya mantap, tapi kalau ditanam di tanah yang kering kerontang, bisa dia tumbuh. Tapi kalau bibit baik ditanam di tanah yang subur, maka tumbuhlah bunga mawar, melati, biru, merah, kuning, hijau, dan ungu. Masya Allah. Bunga plastik. Bibit yang rusak ditanam di tanah yang tandus, hanya mengeluarkan pohon kaktus. Ditengok tak menarik, dicium hidung bengkak karena durinya menusuk. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah ngaji, yang sudah baik, untuk melahirkan generasi Syekh Abdul Rauf As-Singkili, maka semailah benih itu di tanah yang subur, yang baik, yang berjilbab panjang. Jangan kalian cari yang dempulnya 2 inci. Ada jenis-jenis perempuan nih, kalau kita tengok mukanya ingat kita tepung terigu. Macam tepung ditempel-tempel kan. Ustadz nyindir kami ya. Kan udah aku bilang dari awal, aku tak pandai sindir menyindir. Saya ini udah tua, Bu. Lampu nih pula silau. Jadi saya terus terang tegak, tak nampak saya wajah ibu, tak nampak. Tak nampak saya mana yang make-up, mana yang tidak, mana yang tua, mana yang gadis. Jadi jangan GR kalau saya nengok ke sana. Tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek, rata aja semua. Makanya saya dari tadi jalan-jalan ke sini, jalan-jalan karena tak nampak saya jelas. Kalau nampak saya cantik, tegak aja lah saya dari tadi sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau cari dia karena rupanya, rupa akan berubah. Kau nikahi dia karena kayanya, boleh jadi dia besok menjadi susah. Kau nikahi dia karena bangsawan, bangsa yang hidup di awan, boleh jadi dia melanggar pantangan suku. Kau nikah karena dia, kenapa? Kenapa kau nikahi dia? Dia dulu Pak Ustadz bunga desa, tak ada yang lebih cantik daripada dia. Sekarang lisut Ustadz. Dulu bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, rambut bak mayang terurai. Oh, tak ada lagi Ustadz. Siang dan malam jadi kenangan, siang terbayang, malam terkenang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Sekarang mau muntah aku nengoknya Ustadz. Tapi ada yang tak lekang karena hujan dan tak lapuk karena panas. Tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Apa dia? Pandanglah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 liha karena kaya, wali hasabiha karena keturunan, wali jamal beautiful, walidin karena agama. Fasfar bizatidin, pandanglah agamanya. Paham anak lajang? Jangan kan tengok, kenapa kau nikah sama dia? Sepatu tumitnya 15 cm. Asal dia berjalan, aku yang cemas nengoknya. Dagunya lancip Ustaz, hidungnya tajam, rupanya bencong. Lady boy, muka lady, kaki boy. Hati-hati kalian. Ada kontesnya di Thailand, Miss Universe Lady Boy. Na'udzubillah.
Tapi kalau kalian pandang karena agamanya, nikah kalian dengan baik. Laki-lakinya soleh, perempuannya soleha, tapi pergaulannya tak baik. Kenapa kalian bonceng-boncengan berdua ini? Pacaran Islami, Ustaz. Kami nggak ada pegang-pegangan. Kemana kalian? Dengar pengajian Ustaz Somad. Setan sedang bermain. Makanya ini negeri Syekh Abdurrahman As-Singkili. Laki-laki perempuan tak boleh bersatu. Ini perempuan semua, ini laki-laki semua. Yang di tengah kameramen. Kenapa? Karena laki-laki yang soleh tak boleh dekat-dekat perempuan yang soleh. Tak ada pacaran Islami. Yang lain pacaran, kami pacaran Islami Pak Ustadz. Manggilnya aja ya akhi ya ukhti. Bulan kedua habibi habibati. Bulan ketiga ya ummi ya abi. Bulan keempat ya almarhum almarhumah. Tak ada. Laki-laki yang gagah perkasa bukan yang berotot. Laki-laki yang gagah perkasa bukan yang pakai motor besar. Laki-laki yang gagah perkasa adalah yang berani datang ke walimu dan berkata, kupinang kau dengan bismillah. Jangan datang dia sore-sore. Ini hari apa ini? Datang dia sore-sore pakai motor. Jalan-jalan kita, ayo, mana harga kehormatan dirimu? Jalan di tepi pantai, pergi sana, pergi sini, gonceng sana, bonceng sini, datang angin, masuk angin, gembong. Yang menahankan hamil 9 bulan 10 hari, mereka atau mereka? Nih, yang muntah-muntah ngidam, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Kalian yang susah. Mau kalian susah? Tengok. Ustaz Somad itu tak usah kita undang lagi. Banyak yang ngajak putus sejak dia ceramah. Mereka adalah adik kita, mereka adalah kakak kita, mereka adalah anak perempuan kita. Makanya ketika kita lihat ada anak perempuan dibonceng orang, andai anakku menengok anak orang macam anak kita, itulah iman. Tapi menengok bini orang macam bini kita, waspadalah. Apakah mau anak perempuan kalian disia-siakan orang? Mau adik perempuan kalian disia-siakan orang? Maka jaga kehormatan perempuan. Yang pacaran, keluarkan HP sekarang, cari nama dia, delete. Siap? 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 Buka gadget kalian, cari www.facebook.com/unfriend. Kalau dia nanya, teganya 5 tahun lagi akan kupinang kau datang. Begitu. Kalian pun kalian jawab pula lah, kau datang 5 tahun lagi sebelum ada yang mendahului. Pas datang dia 5 tahun lagi, gimana? Bisa kunikahi engkau? Mohon maaf, kau sudah disalib Valentino Rossi. Rupanya ada yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih maju, lebih taat, lebih soleh. Apakah engkau kecewa dan putus asa? Tidak. Apa kau katakan? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Cuy. Jangan kau tunjukkan kau lemah, jangan kau tunjukkan kau depresi, putus asa. Tunjukkan bahwa kau kuat dan perkasa. Kalau perempuan macam kau, kecil lah, 5 lagi bisa ku dapat menjelang sore nanti. Habis itu kau pergi, udah agak-agak sunyi, tak ada orang, barulah nangis itu. Jangan di depan dia kau menangis teganya kau. Jangan pernah kau tunjukkan bahwa kau laki-laki yang lemah. Kau laki-laki apa perempuan? Tunjukkan, be a man. Jadi laki-laki yang perkasa. Ini banyak ini laki-laki ini. Kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Kalau ada kalian macam itu, kalau ada yang model mental begitu, balik dari sini, ambil gunting, potong barang, kasih ke ayam. Saya mulai ceramah tadi jam 9:30, sekarang jam 10:30. Rupanya setiap ada yang ngasih kertas begini, itu berarti saya sudah ceramah 1 jam. Sementara baru jodoh, belum lagi lahir anak, menyusukan, panjang lagi ceritanya. Setelah
kalian dipinangnya menikah, maka laki-laki pun ingin mewujudkan punya anak macam Syekh Abdul Rauf As-Singki, baca doa. Doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Doa tidur, jangan baca sekarang. Nanti begitu dibaca, doa hubungan jangan dibaca. Kalian hafal-hafal aja sekarang, tapi jangan baca dulu. Karena kalau kalian tak baca doa, setan ikut. Ustadz, kenapa anak saya ini macam setan? Ikut dia nyumbang 5%. Itulah maka anak itu macam hantu. Oleh sebab itu maka minta doa jauhkan dari setan. Sholat sunat dulu, malam itu tahajud. Datanglah laki-laki soleh dari Singkil mengambil air, memercikkan ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru bulan madu honeymoon kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Mereka pun sholatlah mengarah ke pantai menuju, ini pantai lepas ini, langsung tembus ke India, ke Arab ini. Ustaz tahu dari mana? Pak Wabub ngasih tahu tadi. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini ma'muman, supaya anaknya menjadi soleh macam Syekh Abdul Rauf As-Singki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mertua dari sebelah kamar mendengar, bang, kok masjid udah hidup mikrofonnya? Bukan masjid itu, Adinda. Jadi menantu kita sedang tahajud di sebelah. Allah, kenapa Adinda? Kita udah nikah 30 tahun tak pernah tahajud. Menantu kita memang beruntunglah. Dari mana menantu kita itu? Dari Singkil. Oleh sebab itu kalian yang mau mencari jodoh yang soleh-soleh, di Singkil inilah tempatnya. Macam-macam tak yakin ku tengok. Lalu Allah pun mengabulkan doa. Tiap malam kalian minta Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kira-kira masalah anak ini hebat orang dulu apa orang sekarang? Orang sekarang kaya, duit banyak, anak 1, 2. Kenapa anakmu cuma 2? Asik main WhatsApp, tak sempat. Main WhatsApp sampai jam 12, jam 1 tidur. Orang dulu habis dari sawah, habis motong karet, habis manen kebun, pulang ke rumah, makan sambal belacan, menguap, tidur, lahir 10. Anaknya 10-10-10-nya jadi orang. Sekarang 2 orang, 1 hantu, 1 setan. Kira-kira yang berkah itu orang dulu apa orang sekarang? Orang dulu habis sholat subuh berjamaah, sarapan, baru pergi kerja. Sebelum maghrib sudah pulang, sholat ke masjid. Orang sekarang sebelum subuh sudah berangkat, habis isya baru pulang, cari rezeki tunggang langgang lintang pukang. Berkah tak ada, mati di tengah jalan, ditabrak truk, habis. Hidup tak berkesan sama sekali. Saya bukan mengatakan kita balik ke zaman silam, mari maknai hidup. Makanya kalau mau sedang selera makan, makan aja lah. Nah, ingat juga aku sama kepiting itu lagi. Akhirnya buah dari makanan halal tadi lahirlah anak. Tapi karena istri tadi soleha, sedang hamil tua, memasak sarapan pagi, nasi goreng suami tercinta, buah hati bulayan jiwa. Sallallahu ala Muhammad. Teng 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 teng. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat kalian yang soleh, tapi kalau dapat kalian kuntilanak, jangan heran anakmu tuyul, karena kau nikah sama sundel bolong. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, sebelum memasak nasi goreng tadi cuci tangan, kukunya pendek. Ini ndak, kuku pandang, tak berpotong, di atas black kutek, di bawah black daki.
belum mandi, belum cuci muka, masak nasi goreng pakai daster. Tengok garam tak ada. Adinda, enak nasinya. Iya. Apa resepnya? Nih. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah hancur begitu, cerita bubur ayam juga lagi. Setelah anak tadi lahir, selama dalam kandungan apa yang dibacanya? Pagi dia sholat duha. Kata dokter SPOG banyak. Ibu, biar anaknya mudah nanti lahir, ibu mesti banyak jalan, banyak bergerak, ikut senam hamil. Tapi dalam hati dia berkata, aku tak perlu ikut karena aku selalu sholat duha. Selesai sholat duha dia baca surat Yusuf. Dia tanya, Pak Ustadz, Buya, Kiai, saya sedang hamil Pak Ustadz. Ya, kira-kira kalau saya hamil ini cocoknya apa? Banyak baca Quran, banyak baca Quran. Surat apa? Baca aja lah semua. Iya, surat apa? Surat Yusuf lah, kau baca surat Yusuf. Maksud Ustadz tadi ngasih tahu surat Yusuf supaya iman anak itu macam Nabi Yusuf. Diajak berzina tak mau dia. Aku takut sama Allah. Itu maksudnya. Rupanya bini kau tadi salah faham. Disangkanya anak itu lahir ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir ditengok hitam, pesek, pendek. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya sudah mengamalkan 9 bulan 10 hari surat Yusuf. Kenapa anak aku nih hitam? Pak Kiai tadi tak marah, dia senyum aja. Suami kau mana? Itu Pak Kiai. Sama lah. Jadi kadang kita nih banyak gagal paham. Allah tidak menengok rupamu, Allah tak menengok bentuk tubuhmu. Yang ditengok Allah hati dan amal solehmu. Itu nanti kau bacakan bagi yang tak ganteng. Abang mau nikah sama aku, apa yang abang bawa? Allah tak melihat rupa, Allah tak melihat harta. Yang dilihat Allah adalah hati, Adinda. Kalian juga begitu. Kenapa kau cantik berseri wajahmu? Bekas air wudhu. Ini bekas wudhu. Datang lihat, rupanya aku selama ini tayamum. Lahir anak, mudah-mudahan yang mengandung anak dimudahkan Allah lahirnya, amin. Setelah lahir anak, kalianlah yang mengazankan ke telinga anak kalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kuat macam itu, terkejutlah dia. Pelan-pelan, Allahu Akbar. Ada orang singkel membisikkan ke anak waktu baru lahir, jangan kau menangis, sudah ku kasih kau sawit 3 hektar. Nanti cerita masalah sawit, nanti cerita masalah kelapa nanti. Yang pertama kau bisikkan la ilaha illallah. Itu dulu yang didengar oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari ayahnya Syekh Ali Fansuri, saudara kandung dari Syekh Hamzah Al-Fansuri As-Singkili. Oleh sebab itu, kalau mau melahirkan generasi-generasi macam mereka, mesti siap mental. Anak tadi disusukan ibu, dipeluk sayang, cium buah hati, sampai akhirnya masanya sekolah, masukkan ke pesantren 6 tahun. Setelah tamat itu kirimlah dia ke Makkah, ke Madinah, ke Mesir, ke Kairo. Tapi tentu sesuai dengan bakat anak. Kira-kira anak ibu ini kemana nampaknya? Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, dokter spesialis. Salah didik, pecandu narkoba. Kemana-mana bawa martil Pak Ustadz, hakim konstitusi. Tukang, bukan salah didik, jangan bilang. Mungkin dia mau jadi tukang, silakan. Yang penting tukang baik, jangan tukang rusak. Yang penting sesuai. Ada anak mau jadi polisi, silakan. Mau jadi tentara, silakan. Mau jadi jaksa, silakan. Mau jadi DPR, silakan. Mau jadi dokter spesialis, silakan. Mau jadi advokat pengacara, silakan. Yang penting semuanya menolong agama Allah. Jadi tidak boleh semuanya jadi ustadz. Kalau semuanya jadi Ustadz Somad, ceramah semua, nanti kalau ada yang terjerat kasus hukum, siapa yang membela kalau bukan SHMH? Betul? Ada orang yang tak ceramah, tapi dia berdakwah. Pak Bupati,
Tak ada bupati ceramah, tapi dia berdakwah dengan mencairkan APBD untuk sekolah agama. Itu sudah dakwah. Betul. Polisi-polisi malam ini yang berseragam, mereka tak ada yang ceramah. Pak polisi tak ceramah, tapi mereka sedang berdakwah karena mereka ikut mengamankan kajian dakwah malam ini. Kira-kira Singkil ini nampaknya tak aman ini. Aman atau tak aman Singkil? Kenapa banyak polisi? Mereka bukan tidak aman Pak Ustadz. Ini dipasang jeruji besi ini untuk apa? Karena banyak emak-emak garis keras yang siap menyerbu Ustadz. Bayangkan kalau ibu-ibu sebanyak ini menarik tangan Ustadz yang kurus ini, tanggal lah dia. Ini harus dijelaskan supaya jangan sampai nanti orang nonton acara ini ditengoknya investasi ke Singkil gagal karena tidak aman. Singkil aman. Dari mana Ustaz tahu aman? Saya sudah 2 kali kemari, tak ada yang tak aman. Damai, nyaman, tentram, makanannya kepiting juga lagi. Sampai akhirnya anakmu tadi menjadi apa yang dia inginkan, tapi sesungguhnya dia adalah tentara-tentara yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abdul Somad ini setelah ditengok-tengok lahirnya Syekh Abdul As-Singkili tahun berapa tadi lahir? 1615, 1615, 1615, 1615. Meninggalnya 1693, 1693, 1693. Abdul Somad lahir 1977. Mati 2040. Ambulan sudah jemput. Baru disebut sudah datang. Memang makbul doa jamaah. Saya sudah hitung-hitung Bapak Ibu, insya Allah mati 2040. Waktu itu umur saya 63 tahun. Kalau sampai tengok, mendengar berita Ustadz mati, menangis anak-anak. Sedih dia Ustadz itu mati. Sedihkah Ustadz Somad? Ustadz Somad mati? Tidak. Karena begitu datang berita Abdul Somad mati sampai dari Riau, dibaca orang Singkil, Ustadz Somad meninggal dunia. Apa kata orang Singkil? Untuk almarhum Abdul Somad yang pernah ceramah di alun-alun kantor Bupati Aceh Singkil, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Itulah kebahagiaan menjadi ustadz. Kebahagiaan menjadi ustadz bukan karena seragam, karena ustadz tak punya seragam. Kebahagiaan jadi ustadz bukan karena mobil dinas, karena tadi minjam mobil Pak Bupati. Kebahagiaan menjadi ustadz adalah ketika jamaah mendoakan. Apa kata jamaah? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu. Bagi yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Akhirnya kita semua akan yang cantik mati, yang jelek yang ganteng mati, yang miskin mati, yang kaya mati, pejabat mati, polisi mati, tentara mati, dokter mati. Ada yang hidup kekal abadi. Amal soleh. Apakah Syekh Abdul Rauf As-Singkili meninggal dunia? Tidak. Sampai hari ini karyanya dibaca orang. Saya baru pulang dari Jombang, Jawa Timur, berjumpa dengan salah seorang doktor tafsir, dosen pasca sarjana, akan menulis tafsir di Indonesia. Saya tanya dia, sudah punya kitab tafsir terjemahan Al-Mustafid Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Ada di rumah saya. Apa artinya? Sampai hari ini dia tidak pernah mati, karena mereka tetap hidup dalam pikiran mahasiswa se-Indonesia, se-Eropa, di Leiden Belanda. Kitabnya dikaji orang. Maka hai anak-anakku, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Berapa kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkili? 23 kitab tebal-tebal. Padahal zaman dia belum ada Google, YouTube, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Sekarang kau kenapa tidak menulis? Anak-anak muda sudah menulis. Sudah Pak Ustadz. Apa yang kau tulis? Update status. Update status yang bermakna boleh. Contohnya malam ini, ambil foto drone dari atas, ambil update status. Kesimpulan ceramah Ustadz Abdul Somad tadi, poin-poinnya.
Bagi yang susah, tonton saja video berikut ini. Subscribe, like, and share. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz hukumnya fenomena mematok mahar? Pak, saya bukan mendikte Bapak, cuman mau tanya. Sini sekejap, Pak. Sekejap aja. Sudah nikah apa belum? Belum nikah? Sudah nikah? Sudah nikah? Sini sebentar. Tak boleh orang lain tahu, ini bicara kami empat mata. Berapa mahar? 10 gram. 10 gram. Kalau mahar nikah 10 gram emas, 1 gram 500.000. 10 gram berarti berapa itu? 5 juta. 5 juta itu kira-kira sepadankah anak gadis yang dilahirkan dengan jeritan, tangisan, tetesan air mata, buah hati, belayan jiwa, diminta kepada calon menantu 5 juta? Layak apa tak layak? Lalu kenapa ibu mau menyerahkan anak gadis ibu dengan mahar 5 juta? Karena menengok menantu tadi soleh, bukan soman. Anak yang paling baik adalah aqalluha mahran, maharnya rendah. Kalau mahar tinggi, zina murah. Betul apa salah? Oleh sebab itu jangan pasang mahar tinggi-tinggi. Ustadz, patokan kita kan Nabi Muhammad. Betul. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya berapa? 20 ekor onta. Berapa itu Pak Ustadz? Kali 35 juta. Berapa itu? 700 juta. Tapi kata hadis Nabi, kalau kamu tak mampu, murah saja bagus. Andai Ustadz Somad punya anak gadis, berapa maharnya Ustadz pasang? Ku cari anak muda yang ganteng-ganteng dari Singkil. Kau mau nikah sama anak gadis saya? Ya. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Sayangnya anak saya laki-laki. Hai ibu-ibu, siapkah kalian menikahkan anak kalian dengan mahar yang rendah? Apa boleh buat nasib kalian anak lajang? Paksalah kalian cari barang impor nampaknya. Adakah dalil mengatakan tentang tak boleh 2 Jumat dalam satu tempat kampung? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam satu kampung ini Jumatnya mesti 1 saja. Nama solat yang ada Jumatnya itu Masjid Jami'. Masjid Jami' diambil dari kata Jumat. Adapun masjid yang lain yang melaksanakan solat Jumat, maka solat Jumatnya tidak sah. Maka setelah solat Jumat diulang lagi solat zuhur. Itu asli mazhab Syafi'i. Di mana ini dilaksanakan? Di Pandeglang, Banten. Di Banten habis sholat Jumat, sholat lagi. Sekali lagi sholat zuhur, mengganti yang tak tadi. Jadi di Riau Pak Ustadz, di Riau masjid dekat-dekat sholat Jumat, sholat Jumat, sholat Jumat. Itu sebetulnya yang dipakai mazhab apa? Mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi satu kampung yang penting cukup ramai, sholat Jumatnya sah. Jadi sebetulnya Singkil pakai mazhab apa? Saya tak tahu. Di Singkil nih sholat Jumatnya satu masjid atau banyak masjid? Sebetulnya kita sudah memakai mazhab yang lain dalam beberapa perkara. Ustaz Somad sendiri, saya tadi sholat Jumat semalam khutbah di Nagan Raya. Masjid banyak orang sholat Jumat. Jadi kita ambil jalan tengah. Kalau jamaahnya cukup, maka sholatnya sah. Tapi kalau tak cukup 40 orang dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Bagaimana cara kita hendak bertaubat nasuha Pak Ustadz? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar. Yang pertama syarat taubat nasuha, mandi taubat. Di mana mandi taubat? Itu laut. Hilang dosa saya Pak Ustadz. Kalau kau agak ke tengah, jangankan dosa, kau pun hilang. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Tergantung. Kalau kau masuknya pelan-pelan, kaki duluan. Kalau kau salto, kepala duluan. Tak penting mana basah duluan.
Ini orang ini banyak nanya yang tidak-tidak. Ustadz, saya mau mandi taubat, saya pergi ke tepi sungai, kira-kira saya mau menghadap ke kiblat atau membelakang kiblat? Kau hadap aja kain kau, jangan dilarikan orang, udahlah. Tanya yang tidak-tidak. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Tak perlu disebutkan dosanya. Yang bilang usolli sunat taubat karena sudah mengganggu bini tetangga kemarin dulu. Nanti didengar kawan sebelah, bini siapa? Mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menangis meneteskan air mata lebih bagus. Tapi yang sudah nikah jangan kalian nangis kuat-kuat, nanti bini kalian bangun. Abang nangis kenapa bang? Nangis kenapa? Dosa Adinda. Mana ada dosa? Kita dulu kan nggak ada pacaran. Bukan sama kau, sama mantan. Hancur dunia persilatan. Jangan. Pokoknya kalian nangis, diam aja, nangis aja. Tidak semua air mata yang keluar itu air mata penyesalan, tapi juga ada air mata kekenyangan. Ada binatang, dia tidak punya pori-pori. Kita kalau capek lari, keringat keluar dari binatang ini. Kalau dia capek berkeringat atau kekenyangan, tak ada pori-porinya, maka saluran airnya keluar dari air mata. Nama binatang itu buaya, maka disebut air mata. Kalau buaya menangis, jangan percaya bahwa itu penyesalan, tapi itu adalah kekenyangan. Kira-kira yang di rumah itu jenis itu tidak? Tapi jangan silap, binatang yang paling setia adalah buaya. Makanya orang Betawi kalau nikah itu pakai roti buaya. Buaya kalau sudah itu pasangannya tak bisa berpindah ke lain hati selama dia di air. Kalau dia naik ke darat, itu namanya. Kenapa ke situ pula cerita kita? Inilah. Bagaimana hukum laki-laki memegang tangan perempuan? Normal. Yang bahaya tuh laki-laki memegang tangan. Pas kita sedang duduk ceramah, tiba-tiba dipegang. Saya kalau ada gitu ngelompat, saya, kok gawat kawan nih. Kamu ya. Na'udzubillah. Maksud pertanyaan ini bersalaman dengan perempuan yang tak mahram. Ustaz Somad, jangan pegang tangan perempuan yang tak mahram. Malah Ustaz Somad pandai ngomong aja. Tadi kami tengok itu di Benar Meriah, Ustaz pegang tangan nenek tak apa-apa. Sebaya mak kita datanglah, Ustaz Somad, kau udah macam mana aku nak? Sehat mak, tak apa-apa. Tapi kalau anak gadis jangan. Anak gadis tak boleh. Li ayut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik min antamus sayada mar'atin la tahillu lahu, daripada memegang tangan perempuan yang tak mahram. Makanya saya di kampus 10 tahun dah saya mengajar, tak pernah saya pegang tangan mahasiswi. Datang mahasiswi, Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Asal nampak dia ngulurkan tangan cepat-cepat gini. Ini tak pernah saya pelajari di Mesir. Ini saya pelajari dari Mahabharata. Yang udah terpegang sempat, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bagaimana hukumnya pakai kawat gigi? Orang zaman sekarang ini tidak. Setahu saya dulu kawat jemuran, kawat pagar rumah. Sekarang gigi pun berkawat. Merubah yang tak layak jadi layak, boleh. Merubah yang tak normal jadi normal, boleh. Ada orang tumbuh giginya, kalau senyum dia tak tidur kita nengoknya. Katanya
Maka orang begini boleh pergi ke dokter gigi, dipasang kawat dari tak normal menjadi normal. Tapi yang sudah normal mengada-ngada, fashion, style, gaya. Apalagi kawat gigi tadi berwarna-warni. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu, hari Kamis pink, hari Jumat transparan macam hantu. Asal jumpa sama orang, ini tak boleh. Berapa pula harga kawat gigi tadi? Ada pakai permata-permata pula. La ilaha illallah Rasulullah. Apa hukum rebonding rambut Pak Ustadz? Laki-laki tak apa-apa. Perempuan kalian bersolek untuk laki kalian. Banyak sekarang perempuan bersolek untuk laki orang lain. Kalau dia mau pergi putih, tapi kalau di rumahnya macam hantu. Oleh sebab itu kalian rebonding, tapi yang menengok tak orang lain, laki kalian saja, maka hukumnya mubah. Tapi kalau dia style rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu, bentuk macam durian, maka perbuatan ini, rambut adalah aurat. Berzina mata orang, berzina pikiran orang, gara-gara engkau membuka rambut. Tapi itu tidak terjadi di Nangro Aceh Darussalam. Amin. Bagaimana hukum ibu-ibu yang mengikat rahimnya supaya tak punya anak lagi? Namanya steril. KB terbagi 2. Yang satu boleh, yang satu tak boleh. Yang boleh namanya tanzimun nasal. Tanzimun nasal mengatur kelahiran. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, boleh. Tapi kalau tidak punya anak sampai mati, laki-laki namanya vasektomi, perempuan namanya steril, tak boleh. Saya kan sudah punya anak 2 Pak Ustadz, anak saya sudah 3, saya tak mau punya anak lagi. Akhirnya dibuang rahim. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitu rahim dibuang, kecelakaan lalu lintas, 3 anak mati sekali tabrak. Bisa punya anak lagi? Tak bisa. Ibu menangis, nggak bisa punya anak bang. Abang senyum. Tengok senyum mereka udah. Begitu juga dengan vasektomi. Vasektomi itu kalau sudah dipotong tak bisa disambung balik, walaupun pakai selasiban. Judul lagunya ada, putus tak bisa disambung. Oleh sebab itu jangan kalian main-main dengan vasektomi dan steril. Adapun yang membuat pengaturan 2 tahun sekali hamil, 3 tahun sekali hamil, boleh. Apa pula kalian atur-atur masalah anak ini? Berapa banyak orang 10 tahun ingin punya anak, tak punya anak. Kalian nikah Januari, April punya anak. Alhamdulillah. Apa pula alhamdulillah? 4 bulan hamil punya anak, alhamdulillah. Na'udzubillah. Jangan mau dipancing Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz orang Islam melihara anjing? Anjing masuk dalam kawasan rumah. Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Nanti pergi ke Madinah, tengok Bukit Uhud, kalau malam bercahaya dikasih lampu, panjang 7 km, sehari amalmu dikurangi 7 km. Sedangkan amalmu sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalmu min. 2. Malaikat lama tak turun ke rumah Nabi. Waktu turun surat Ad-Duha, Nabi bertakbir. Itulah kenapa orang singkel kalau hatam kaji baca Wad-Duha pakai tak. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha. Kenapa sebelum baca Wad-Duha bertakbir? Karena Nabi bertakbir senang hati turun surat Ad-Duha. Lama surat Ad-Duha tak turun. Kenapa? Karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Datang Khawlah mengulurkan batang sapu. Jibril, kenapa lama tak datang bawa wahyu? Kami lama tak bawa wahyu karena ada bangkai anak anjing. Kami tak masuk ke rumah kalau ada anjing. Malaikat rahmat tak masuk ke rumah kalau ada anjing. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, udah lama aku beli anjing herder. Beli agak 10 biji. Asal datang malaikat maut, au.
Jangan kalian potong video aku menggunggung tadi. Bagaimana tanggapan kami kalau ada yang bertanya, jika senyum adalah ibadah, kenapa pakai cadar? Buat setan ngasih inspirasi ya. Nanti saya turun dari mobil, jamaah bukan main senangnya menyambut ustadz. Maka apa respon saya pertama yang datang dari jauh menghadapi jamaah pencinta yang sayang adalah pertama senyum. Maka begitu turun saya pun senyum. Karena tidak menimbulkan fitnah. Bolehkah anak gadis senyum kepada laki yang tak mahram? Kalian sedangkan rambut aja bisa menimbulkan fitnah, apalagi senyum. Jangan kalian sembahyang senyum. Mungkin kalian tak apa-apa, mereka panas dingin. Oleh sebab itu makna senyum di sini adalah laki-laki sama-sama laki-laki. Perempuan dengan perempuan melihat wajahnya boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi perempuan senyum kepada laki-laki menimbulkan fitnah, waspada. Jadi maknanya kenapa perempuan bercadar? Cadar ajaran Islam. Yang tak bercadar berjilbab pun ajaran Islam. Dua-duanya ajaran Islam. Jangan ejek perempuan bercadar. Perempuan bercadar kau ejek, tapi perempuan pakai rok pendek kau diam. Perempuan bercadar kau ejek, perempuan tak pakai baju kau diam. Otakmu sungsang. Cadar ajaran Islam. Nanti kalau ada perempuan bercadar diejek, kenapa kau bercadar? Jawab, hai perempuan bercadar, dengan lembut, jangan marah. Kami bercadar bukan menjaga hidung kami. Kami bercadar bukan jaga pipi kami. Kami cadar bukan jaga bibir kami. Kami bercadar menjaga mata lakimu yang gatal. Oleh sebab itu bukan halangan perempuan bercadar untuk senyum ke wajah saudaranya, untuk bermusafahah sesama mahramnya. Akan tetapi senyum kita laki-laki, kata Nabi, tabassumika ka laki-laki fi wajhi akhika, ke wajah saudaramu sedekah. Kalau bisa kau kasih duit untuk pembangunan menara masjid Baitus Sholihin. Tak bisa kasih duit, ikut gotong royong sampai lecet tanganmu mengacau semen, mengaduk semen. Tak juga bisa, datang senyum. Udah sampai mana bangunannya? Bisa kasih duit, kasih duit. Tak bisa kasih duit, ikut gotong royong. Tak bisa ikut gotong royong, datang senyum, kasih semangat. Jangan ngasih duit tidak, ngasih semen tidak, senyum tidak. Nanti menara udah ini nampaknya miring ini. Kok bisa miring? Ini gayanya. Kalau ada model begini, antukkan kepalanya ke menara. Akhirnya saya ceramah 2 jam kurang 15 menit. Di akhir majelis ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi amal bekal saya mati menghadap Allah. Dan yang terpenting terwujud cita-cita malam ini, terwujudlah generasi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ilal marhum Syekh Abdul Rauf As-Singkili bin Syekh Ali Al-Fansuri. Sampaikanlah pahala bacaan Fatihah kami kepada ulama besar kecintaan kami Syekh Abdul Rauf As-Singkili bin Syekh Ali. Jadikan surga sebagai tempat tinggalnya ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak Singkil menjadi para penghafal Al-Qur'an. Minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah.
Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Singkil negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Singkil ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan ke Singkil ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh di tengah laut, dekatkan ke Singkil ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau masih sulit, mudahkan untuk kami bil khusus yang berada di Singkil, Nangro, Aceh, Darussalam ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir maupun yang mendengarkan melalui streaming malam ini ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Anggota Dewan, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami karena kesilapan kami, karena dosa kami. Kau hukum kami dengan pemimpin pengkhianat dan tak sayang pada kami serta tak takut padamu ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Bubar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmatmu untuk mereka. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala rariban illa anjabata. Yang sudah menikah belum punya anak, segera berikan, kirimkan anak yang baik-baik, soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan, tolong mudahkan hajat kami itu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna